19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. Pakai dong otak. Rencananya dulu apa, roadmapnya apa, portofolionya apa, ya kan, master plan-nya apa. Baru dah tuh mulut koar-koar, lapangan kerja 19 juta, lapangan kerja 19 juta. Hah, ini malah menurut Emmanuel Ebenezer yang juga dulu mantan projo apa relawan Jokowi gitu, yang sekarang jadi wakil, ya kan, Menteri Ketenagakerjaan, dia bilang, wah itu mah susah bos. Ya ngapain ngomong kalau nggak punya rencana. Ebenezer bilang, makanya sekarang kita coba memberi sebuah keramahan terhadap para pengusaha lagi. Otak lu pada cuman pengusaha kapitalis. Subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal. Pada kesempatan hari ini saudara, hari Kamis 7 Agustus 2025. Bagaimana semuanya? Semoga semuanya sehat walafiat, mulia, barokah, amin, Allahumma amin. Masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan. Gak mau berubah, gak mau berjuang nih, pakai dong otak. Rencananya dulu apa, roadmapnya apa, portofolionya apa, ya kan, master plan-nya apa. Baru dah tuh mulut koar-koar, lapangan kerja 19 juta, lapangan kerja 19 juta. Hah, ini malah menurut Emmanuel Ebenezer yang juga dulu mantan projo apa relawan Jokowi gitu, yang sekarang jadi wakil, ya kan, Menteri Ketenagakerjaan, dia bilang, wah itu mah susah bos. Ya ngapain ngomong kalau nggak punya rencana. Ebenezer bilang, makanya sekarang kita coba memberi sebuah keramahan terhadap para pengusaha lagi. Otak lu pada cuman pengusaha kapitalis, pemilik modal, investor, cuan. Otak lu pada cuman duit doang. Nah menurut Ebenezer di otaknya bilang gini, pakai mulutnya juga, ya kan, ini yang namanya ada keramahan pengusaha agar investor jangan lagi-lagi dipalak, jangan lagi dipersulit izin, jangan lagi apa gitu menanggapi soal lapangan kerja. Kok ngomongin investor? Ini sebenarnya negara ini bela siapa? Bela investor, bela pengusaha, atau bela rakyat, lapangan kerja? Kacau. Kampanye dulu Gibran, ya kan, yang katanya anaknya Jokowi atau anaknya Mulyono. Anaknya siapa sebenarnya, ya kan? Gibran bilang ciptakan 19 juta lapangan kerja. Ini samanya mimpi. Mimpi lah. Daya khayalnya mirip apa ya? Mirip kayak orang pecandu narkoba, kayak gitu ya, bisa jadi. Kan pecandu narkoba kebanyakan ngomongnya meracau, ngomong gak jelas, ya kan. Apalagi pemabuk, ya kan, ngomong gak jelas, ya kan. Asal bunyi lah, yang penting ngomong lah gitu kan. Kok mirip kayak gitu ya, diduga kuat. Kenapa kita bilang ilusi 19 juta lapangan kerja? Karena dalam struktur APBN kita tidak ada alokasinya. Apalagi kalau kemudian kita lihat struktur APBN itu tidak ada alokasi, rencana, master plan, roadmap, portofolio untuk lapangan kerja 19 juta tadi itu. Jadi seperti membangun ilusi, kan, mimpi, daya khayal yang luar biasa, khayalan tingkat pecandu narkoba, bagaimana? Nanya lah, masa nggak boleh nanya, ya kan? Seperti membangun ilusi, mimpi. Ibarat anak kecil baru bangun tidur disuruh jadi presiden, ya kan, disuruh jadi wapres. Mimpi, ya kan. Nah, kampanye kemarin 2024 bilang gitu kan, 19 juta pengerja. Janji semata-mata hanya dukungan elektoral saja, yang ngapain janji, ya kan. Jadi bisa dikatakan sebagai diduga kuat manipulasi retorika, ya kan, untuk menutupi ketidaksiapan infrastruktur, apalagi ketidaksiapan SDM, termasuk struktural, termasuk alokasi anggaran yang belum jelas, dan pasti akan berdampak terhadap kredibilitas penguasa. Ya paling tidak kan menyebabkan turunnya kepercayaan publik. Kita lihat opini makzulkan wapres itu kan diantaranya bukti kepada publik. Kalau masyarakat, apalagi publik, tidak percaya kredibilitasnya, ya kan, publik justru meragukan kredibilitas sang wapres, yang memang kredibilitasnya dipertanyakan sejak Palu itu melayang, ya kan, Palu ketok dari sang paman, ya kan. Nah jelas, saudara mau kuliah dimanapun setelah ekonomi, ya, soal ekonomi politik itu jurus rumus, ya kan, teori. Janji besar tanpa roadmap, janji besar tanpa planning, tanpa rencana, tanpa mekanisme akuntabel, itu bisa dikategorikan sebagai manipulasi omon-omon, saudara. Manipulasi retorika, cuap-cuap, koar-koar, omon yang gak ada isi dagingnya, ya kan. Tentulah kalau ada manipulasi kayak begini, ya kan, menurut teori ekonomi politik, janji besar tanpa rencana.
itu hanya berbekal omon-omon, kemudian tidak disertai oleh instrumen yang mendukung kebijakan yang jelas tadi. 19 juta lapangan kerja, misal skema anggaran, reformasi ketenagakerjaan, atau program pelatihan tenaga kerja. Selama ini kan nggak ada, nggak ada. Hal ini tentulah kontradiksi. Kenyataan ini merupakan kontradiksi di lapangan, ya kan? Teori 19 juta lapangan kerja tadi dibantah oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan, katanya akui susah. Tentulah kontradiksi. Sangat kelihatan kan? Kelihatan apa? Kalau minjem Bang Rocky Gerung, kelihatan kedunguan kan gitu kan? Seperti kebijakan ekonomi politik rezim sekarang bertolak belakang dengan harapan-harapan kosong. Di satu sisi membuat retorika, membangun SDM, tapi di sisi lain ya kan anggaran sektor pendidikan malah dipangkas. Sektor pendidikan dipangkas buat makan yang notabene itu nanti ujungnya jadi spiteng. Padahal soal pendidikan nih, soal otak, SDM, itulah penunjang utama terciptanya lapangan kerja. Dari sini aja udah kelihatan kontraproduktif kan. Jadi sebetulnya janji-janji di lapangan itu sudah banyak diomongkan siapa aja. Mau rezim sekarang, mau rezim kemarin, atau mau rezim sebelumnya, atau rezim sebelumnya lagi. Ibarat apa? Burung kakak tua. Kalau burung kakak tua itu disuruh ajarin ngomong 19 juta lapangan kerja, 19 juta lapangan kerja, 19 juta lapangan kerja, juga bisa burung kakak tua. Ya kan? Bukan hanya 19 juta lapangan kerja, ya kan? Ini ada juga narasi hilirisasi industri. Bagaimana nggak ngotak? Hilirisasinya diurusin, sedangkan hulunya sistem kapitalis, ala bohir, ala cukong, ala kapitalis masih terus nangkring di NKRI. Terus ke narasi ekonomi digital, grand jobs, kemudian apa? Kemudian ada 5 peluang emas, bonus demografi. Buat apa bonus demografi kalau aturannya didikte sama cukong, didikte sama naga, didikte oleh siapalah setelah, mau setan kayak, mau dajjal kayak, setelah. Ngapain aturannya didikte oleh orang-orang yang notabene nggak punya kemampuan soal itu dengan modal cuan, apalagi investor, sebagaimana yang tadi dikatakan oleh Wakil Menteri Tenaga Kerja. Tergantung investor. Buat apa ada grand job? Buat apa ekonomi digital? Buat apa bonus demografi kalau ujung-ujungnya ternyata cukong, kapitalis, ya kan, pemilik modal. Parahnya, ibaratnya retorika ini kalau tidak sesuai dengan di lapangan prakteknya, itu ibarat monyet, ya kan, monyet. Pernah lihat topeng monyet keliling, saudara? Monyet itu nggak punya akal, ya kan, nggak punya otak sih, cuma nggak punya akal. Monyet itu diajarin menari, berdansa di pameran topeng monyet keliling. Ya apa bedanya dengan topeng monyet keliling, ya kan? Tapi monyet punya, walaupun monyet nggak punya akal, tapi monyet mau diatur juga sih gitu kan? Beda juga sih, nggak apple to apple, ya kan? Monyet juga mau diatur, ya kan? Nah tapi manusia punya akal, punya otak, ya kan? Masa nggak bisa diatur, ya kan? Kacau kan? Dalam Islam, aturan, apalagi kewajiban lapangan kerja, masalah makan, minum, kebutuhan rakyat, pendidikan, kesehatan, itu bukan janji, tapi kewajiban. Karena Islam Kafah punya peta, punya roadmap, dan punya portofolio, serta punya master plan yang terbaik yang dihasilkan oleh ulama fikih mutabar dengan banyak meneliti dalil-dalil yang ada di dalam nas-nas, Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' Sahabat, dan Qiyas. Itu maka disimpulkan ada yang namanya roadmap sistem pemerintahan Islam. Seperti pertama adanya Amirul Mukminin, kedua ada Muawin Tafwid, Wakil Khalifah, ada lagi yang ketiga namanya Muawin Tanfidh, Sekretaris Negara, ada lagi Amirul Jihad, ada lagi Wulat, pemimpin daerah tingkat 1, tingkat 2, ada lagi Qodi, masalah peradilan, masalah hakim, ada juga yang namanya birokrasi umum, Jihad Idari, ada juga Majelis Umat. Nah banyak hukum yang mengatur masalah pemerintahan Islam ini telah dibahas banyak ulama fikih, bahkan ada yang namanya Al-Ahkam As-Sultaniyah karya Imam Al-Marwardi. Nggak usah jauh-jauh, lihat tuh karyanya Ibnu Taimiyah itu ada, As-Siyasah Syar'iyyah. Ibnu Qayyim juga ada, Al-Hukmiyah, As-Siyasah As-Syar'iyyah, dan banyak ulama mutabar yang menggambarkan pemerintahan Islam yang berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' Sahabat, dan Qiyas. Nah dari roadmap penjelasan struktur pemerintahan Islam yang dijelaskan oleh banyak ulama mutabar dan kitab fikih, itu kewajiban persoalan rakyat, lapangan kerja, mau 19 juta, mau 100 juta kayak, ya kan, masalah green jobs, ya kan, masalah apa? Masalah pendidikan, kesehatan, itu semua sangat mudah, semudah jentikin jari, semudah balikin telapak tangan. Nah persoalan utamanya, mau nggak diatur dengan Islam Kafah daripada yang jelas-jelas kapitalisme yang ujungnya 19 juta lapangan kerja, kata Wakil Menteri Tenaga Kerja, nunggu investor, nunggu cukong kapitalis, pemilik modal, pakai otak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.